Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Insan Dikti, Sobat Merdeka, Sobat Kedereka yang berbahagia. Kita akan bincang-bincang di hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa di hari istimewa ini, yaitu Ibu Dr. Sri Fatmawati yang jauh-jauh datang dari ITS untuk hadir pada hari spesial ini, Hari Ibu. Baik, selamat sore. Selamat sore Prof. Nizam. Ya, baik, apa kabar? Alhamdulillah, Prof. Nizam gimana? Sehat? Alhamdulillah, karena minum jamu jadi sehat. Baik, jadi karena saya sudah vaksinasi dan sudah tes rapid test, alhamdulillah sehat. Saya lepas ini dan kita sudah mengikuti protokol. Baik, Dr. Fatmawati ini kan luar biasa sekali ya sebagai presiden dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, ALMI. Dan beliau ini juga sekaligus Chair of Organization for Women in Science for the Developing World, OWSD. Luar biasa ini, Dr. Fatma. Baik, jadi kita akan bincang-bincang dengan beliau karena beliau ini juga inovator perjamuan, bukan perjamuan makan, tapi ini jamu. Jadi inovator jamu dari ITS. Dr. Fatma, gimana ini ceritanya? Ceritanya ya, baik. Saya akan mulai mungkin sejenak agak jauh sedikit ya. Ini juga yang saya ceritakan waktu saya dapat penghargaan di Paris ya. Di UNESCO ya? Iya, di UNESCO. Karena waktu itu mendapatkan penghargaan untuk bidang yang saya tekuni yaitu kimia bahan alam. Jadi kalau bicara tentang perjamuan ini sebetulnya udah cukup lama. Jadi mulai kecil saya memang suka jamu karena memang ibu saya memberi jamu dan selalu komplain kenapa sih harus minum jamu gitu ya. Ini pahit gitu, tapi waktu itu ibu hanya menyampaikan sudah kamu nggak usah tanya, minum aja ini untuk kesehatan seperti itu. Dan waktu kuliah akhirnya menemukan bahwa ada secondary metabolite. Jadi ada metabolit sekunder pada tanaman di jamu ya. Dan itulah yang menyebabkan pertanyaan saya waktu kecil tuh terjawab. Nah, waktu menyelesaikan S1 kemudian lanjut S2 dan S3 di Jepang itu saya juga mendapatkan banyak sekali insight baru bahwa ternyata tanaman-tanaman Indonesia yang merupakan bahan dari jamu itu memiliki banyak sekali khasiat ya. Jadi khasiatnya bukan hanya secara orang mengenalnya sebagai budaya atau sebagai warisan turun-temurun, tapi when we talk about jamu actually we talk about science gitu. Dan disitulah saya juga berkenalan dengan banyak sekali perusahaan karena memang di Jepang itu banyak perusahaan yang sudah engage, yang sudah berkolaborasi dengan lab di kampus kami waktu itu di Jepang di Kyushu University. Di situ saya juga mulai belajar bagaimana mengaplikasikan sains di bidang kimia bahan alam terhadap industri. Nah itu awal mulanya dan pada waktu setelah lulus pun banyak sekali pengusaha-pengusaha yang datang Prof ke saya. Jadi dalam tanda kutip melamar gitu ya, kamu mau nggak kayak gini gitu. Dan itu membuat saya berpikiran wah ini harus melibatkan banyak stakeholder, terutama untuk stakeholder yang benar-benar menumbuhkan jamu ya. Jadi local farmer gitu, jadi petani lokal herbal itu perlu kita angkat. Nah disitulah akhirnya selama pandemi ini berlangsung, saya merasa bahwa salah satu alternatif suplemen untuk kesehatan itu adalah jamu, di mana tidak semua orang ya kita tahu waktu itu seperti vitamin itu sangat langka dan segala macam alternatif, salah satu alternatif ya adalah jamu. Dan di situ akhirnya muncullah ide untuk membuat ITS jamu, di mana kami melibatkan petani herbal lokal gitu di kawasan Gunung Kelut ya, di Jawa Timur di Kediri. Dan di situ kami mencoba untuk menciptakan banyak varian jamu yang memang kami gunakan untuk meningkatkan imunitas.
itu awalnya. Jadi jamu untuk imunobooster ya, selama pandemi ini ya. Selama pandemi ya, akhirnya munculnya ITS jamu. Ya, jamu ini kan warisan nenek moyang ya. Iya benar Prof. Kearifan lokal. Ini kalau dari kacamata saintifik gimana ini, Dr. Fatma? Jadi kalau kita bicara tentang jamu warisan sebagai warisan lokal, tentunya jamu ini kan dikenal sama masyarakat kita itu adalah budaya ya. Jadi seperti misalnya di kaki Gunung Kelut itu masyarakat melihatnya sebagai budaya, sebagai warisan. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya jamu itu sains gitu. Kalau kita bicara tentang seperti yang kami sampaikan di sini meni temu ya Prof ya. Meni temu itu meniran dan temulawak. Itu bukan hanya sekedar meniran dan temulawak, tapi banyak sekali senyawa di situ yang scientifically proven gitu. Jadi ada santorizol untuk temulawak ya, senyawa-senyawa seperti santorizol, kemudian untuk meniran itu ada filantin. Nah, senyawa-senyawa itulah yang merupakan bagian dari bahan jamu itu, kenapa dia akhirnya berkhasiat. Dan itu pula yang sebetulnya merupakan kekhawatiran kami ketika anak-anak kita, adik-adik ya di SD, di TK, mereka tidak mengenali jamu. Nah, di lab kami dan juga bekerja sama dengan beberapa tempat, kami mengadakan bersama Almi ya, dan juga OS tadi, Scientist Goes to School, dan di situ kami memperkenalkan sains jamu. Jadi adik-adik kita tahu bahwa jamu itu bukan sekedar minuman pahit, tapi juga bermanfaat dan sumber sains gitu untuk masa depan gitu, Prof. Jadi menarik ya bahwa warisan budaya, warisan nenek moyang itu ternyata khasiatnya bisa proven secara ilmiah. Nah, ini kembali ke ITS jamu ini tadi. Tadi dari Gunung Kelut, masyarakat di sana dengan kearifan lokalnya, dengan meniran dan temulawak. Bagaimana kemudian ini dikembangkan oleh Dr. Fatma menjadi imunobooster untuk masa pandemi ini? Iya, sebetulnya untuk meniran sendiri itu memang digunakan sebagai untuk meningkatkan imunitas, termasuk temulawak. Nah, yang menarik adalah sebetulnya meni temu ini adalah bahan yang sudah kami teliti sebelum pandemi. Jadi ini tahun 2017-2018 waktu itu saya bersama dengan tim dosen gitu ya mencoba untuk mencari petani herbal. Kami ingin membantu gitu ya. Dan di situ kami menemukan pada kearifan lokal itu ada penggunaan meniran dan temulawak secara bersamaan. Nah, ketika kami menggunakan ternyata meni temu ini ya kami menamakannya meni temu, Prof. Untuk mempermudah meniran dan temulawak. Ternyata meni temu ini sangat baik untuk mereka yang waktu itu. Jadi membuat sendiri, kemudian ya dari keluarga ya, di keluarga saya, kemudian rekan-rekan, kemudian beberapa teman, ternyata memang mereka dalam tanda kutip cocok gitu ya, suka gitu. Nah, dan akhirnya formulasi, kemudian kami mencoba untuk membuat berbagai macam teknologi ya, Prof, dan di situ akhirnya kami coba untuk yang sesuai dengan komposisi tadi, baik itu secara saintifik di lab dan juga di masyarakat. Nah, muncullah meni temu ini karena memang banyak sekali yang merasa lebih baik ketika minum ini gitu. Termasuk waktu itu salah satunya adalah om saya yang sempat beberapa kali masuk ke rumah sakit gitu ya. Namun tidak sembuh gitu mahnya. Waktu itu akhirnya minum ini dan sembuh gitu. Dan ini memang secara khasiat, secara saintifik ya, kajian ilmiahnya memang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, pada saat pandemi ini banyak jadi kami lebih pada voluntary ya Prof ya, banyak sekali rekan-rekan gitu, dan kami juga mengirimkannya tidak hanya di Surabaya saja, di luar Jawa pun ya, rekan-rekan yang terkena COVID tapi tidak sampai ke ICU gitu ya, kami mengirimkannya ke mereka ini dan
sembuh gitu ya, entah itu karena ini atau tidak, tapi yang jelas bagian dari ikhtiar gitu. Dan sekarang ya akhirnya sudah ada BPOM-nya dan segala macam berkat ke Direka. Ya, alhamdulillah. Jadi jamu meni temu ini yang tadinya untuk obat mah itu di-extend kemanfaatannya. Kemanfaatannya ya. Sekarang kalau tadi sudah dapat izin BPOM dan sebagainya, itu evidence atau apa namanya pengujiannya begitu sejauh ini sampai di mana ya? Jadi untuk pengujiannya tentu dari bahannya, bahan-bahannya tidak boleh ada yang toksik, kemudian toksisitas ya, dan juga kami menguji ke berbagai macam sel kanker gitu, dapat menghambat beberapa sel kanker, dan untuk antioksidan ya, antioksidannya bagus, dan saat ini untuk imunitasnya sedang on progress untuk itu, Prof. Nah, untuk yang BPOM ini masih dalam kategori jamu. Jadi nanti next akan kita tingkatkan lagi menjadi OHT dan hopefully nanti bisa menjadi fitofarmaka. Demikian, Prof. OHT itu obat herbal terstandar. Terstandar. Iya. Kalau ini di Indonesia ini kan banyak sekali ya tumbuhan, bahan-bahan baku yang potensial menjadi bahan baku obat dan sebagainya itu. Ini sejauh ini sudah sejauh mana ya teman-teman dalam pengembangan obat-obatan herbal ini sehingga terstandar, kemudian nanti mungkin malah bisa menjadi omai, obat modern yang asli Indonesia gitu. Kira-kira sejauh mana yang sudah berjalan saat ini? Iya, jadi saat ini untuk omai, untuk sampai fitofarmaka itu memang tidak banyak. Untuk jamu kita banyak, obat herbal terstandar mungkin nggak sampai separuhnya, jadi sangat sedikit memang, karena untuk sampai ke sana memang dibutuhkan banyak sekali ya, Prof ya, uji-uji dan juga bagaimana kebermanfaatannya, nah terutama toksisitasnya dan lain sebagainya. Nah untuk sampai fitofarmakana ini memang tidak banyak, Prof, karena sebetulnya kalau kita mengenal pengobatan ya. Saya memiliki pengalaman, jadi misalnya di beberapa negara, kebetulan pernah tinggal ya Prof, di Jepang, di Prancis, di Amerika gitu ya, kita mengenal sebetulnya ada dua, Western dan Eastern gitu. Jadi seperti di Jepang itu mereka combine, Western dan Eastern, dan untuk Eastern itu biasanya menggunakan pengobatan tradisional, di mana kalau Western itu kan single compound, jadi satu senyawa, benar-benar satu senyawa. Sedangkan untuk jamu ini kan banyak sekali senyawanya. Namun itu diberi ruang. Jadi di beberapa negara yang saya tahu, jadi seperti di Jepang itu diberi ruang. Nah waktu di Prancis, itu bukan diberi ruang ya, tapi lebih pada yang banyak itu seperti jahe, seperti itu. Artinya sebetulnya diberi ruang namun lebih sedikit. Nah, di Asia ini termasuk banyak, termasuk di Cina, Jepang, Korea begitu, Prof. Nah, untuk Indonesia sendiri kita masih banyak peluang ya, Prof ya. Masih sedikit jamu ya, obat tradisional Indonesia yang masuk ke kancah dunia. Sebetulnya ini luar biasa potensi kita, karena kalau kita lihat biodiversity, keanekaragaman hayati Indonesia kita kan terbesar kedua ya. Nah, untuk obat-obatan ini banyak sekali, cuman memang memerlukan studi yang panjang. Nah, ini yang harapannya perlu kita bangun. Karena potensinya cukup besar, Prof. Dan saya terus terang ini setiap kali kalau saya keluar negeri sebelum pandemi ya, waktu itu kan jadi jamu ini kan memang kami membuatnya sebelum pandemi, bekerja sama dengan UKM lokal seperti itu, Prof. Nah saya selalu bawa oleh-olehnya jamu dan mereka selalu apresiasi karena this is your research product gitu, dan mereka apresiasi dan mereka pasti minum itu. Dan saya meyakini itu karena begitu COVID-19 hit kita ya, pandemi, rekan-rekan saya yang di luar itu
ya ada yang WA, ada yang email, kamu masih memproduksi itu nggak? Artinya mereka kan mempercayai ya apa yang sudah kita buat di lab waktu itu. Jadi ini potensi yang besar. Beberapa waktu yang lalu kami juga sempat pameran, Prof, di Turki, di Teknofest ya. Nah itu karena ada undangan ya, mungkin Prof bisa hampir saja. Dan di sana respon masyarakat Turki luar biasa. Cuman kan karena pameran ya kita nggak jualan. Nah ini adalah salah satu peluang menurut saya ke depan, dan belum banyak ya, sampai fitofarmaka mungkin kita belum ada 50 Prof yang sudah sampai ke situ. Baik, tadi kita bincang-bincang tentang obat tradisional atau dalam hal ini obat-obatan jamu ya. Jadi, mungkin istilahnya lebih tepat jamu ya. Jamu yang sebetulnya berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Tapi saya pertama ingin tahu dulu, tadi kan ada ITS jamu ya, hasil produknya yang dikembangkan dari menitemu tadi. Nah ini saya ingin tahu sebenarnya seperti apa sih produknya ini, Dr. Hotma. Jadi saya membawa ini Prof ya. Oleh-oleh dari Surabaya. Oleh-oleh dari Surabaya. Jadi ini logonya ITS Jamu, brandingnya. Mungkin bisa tulisau di sini itu established 2020 ya. Mantap. Kemasannya udah luar biasa. Kemasannya cantik ya. Nah ini jadi ini seperti kado ulang tahun gitu ya. Ini katanya biar semacam hampers gitu Prof. Kalau di Prancis gitu kan sering ya. Kalau kita packagingnya udah boleh. Packagingnya udah keren gitu ya Prof ya. Ini pakai. Iya, pakai memperindah Prof. Jadi yang saat ini yang didanai oleh Kedai Reka itu ini Prof. Jadi ini adalah menitemu ya. Ini menitemu ini bentuknya serbuk gitu, bentuknya serbuk, dan kami tidak menggunakan, memang ada fillernya ya, tapi tidak sebanyak yang biasanya, karena kami ingin supaya ini benar-benar berkhasiat baik ya. Jadi untuk sementara menitemu ini, dan yang tadi saya ceritakan selama COVID-19 kami memproduksi beberapa bersama UKM itu seperti ini Prof. Jadi ini gabungan dari beberapa ya, yang ini ada yang kandungan utamanya sambiloto, dan ini kandungan utamanya itu jahe, dan ini kandungan utamanya itu adalah ada kencur, ada ginseng dan lain-lainnya. Nah, jadi ini semua yang kami buat ya selama pandemi, dan ini yang kami bagikan ke banyak masyarakat. Dan untuk menitemu sendiri itu cuma 2 aja, meniran dan temulawak bahannya. Jadi ini Prof, jadi bentuknya serbuk. Nah harapannya ini bisa menggantikan, waktu itu berpikir seperti orang kan suka kopi ya, jadi inginnya bukan menggantikan tapi menjadi salah satu alternatif jadi jamu gitu ya, seperti kopi. Jadi ini instan ya, udah instan, jadi tinggal diseduh dengan air hangat begitu Prof. Dan awal-awal kami membuat, kami menambahkan gula, tapi sekarang tidak, jadi benar-benar ekstraknya gitu. Jadi tinggal diseduh hangat-hangat, dan ya mungkin a little bit bitter, jadi agak pahit ya Prof ya. But kenapa pahit? Jadi kalau saya ceritakan kenapa pahit, karena jamu itu kan tadi yang saya ceritakan, tanaman itu punya metabolit ya, hasil dari metabolisme tanaman. Nah di situ ada metabolit sekunder yang memang bermanfaat. Jadi setelah diteliti gitu ya, metabolit sekunder Prof. Di situ ada 3 classes. Yang pertama itu fenolat, alkaloid, dan terpenoid. Nah yang biasanya memberikan rasa pahit itu adalah terpenoid atau alkaloid. Nah di situ ada terpenoidnya. Nah ini kenapa menitemu agak pahit? Nah itu berasal dari temulawaknya. Jadi kalau jadi kalau pahit itu malah berkhasiat ya. Tapi tidak semua juga Bro. Mostly ya, karena misalnya temulawak yang bikin pahit itu memang ya satorizolnya itu ya, jadi memang dari golongan itu. Kalau menirannya tidak begitu pahit gitu Bro. Jadi persentase antara meniran dan temulawaknya? Iya, jadi menirannya 17%, sedangkan temulawaknya 83%. Ini untuk yang ini. Itu proporsinya itu hasil optimasi penelitian atau hasil gimana? Optimasi penelitian gitu ya, dan juga kalau kita kalau temulawak kan lebih dalam tanda kutip lebih safe ya daripada meniran. Kalau meniran ini memang ya, meniran ini kan
lebih pada medicinal, Prof. Jadi kalau kita bicara tentang jamu, bahan itu kan ada dua, medicinal atau edible. Kalau kita lihat kunyit, kemudian jahe itu kan mostly lebih pada edible ya. Kalau medicinal itu seperti misalnya meniran, kemudian ada daun mimba orang ya, jadi kita juga harus hati-hati. Makanya itu kami sains jamu itu jadi tidak serta-merta semua jamu itu aman gitu ya. Perlu banyak sekali penelitian sehingga benar-benar bisa digunakan oleh masyarakat dengan aman. Ini sekali seduh kira-kira berapa gram? Sekali seduh itu ya kurang lebih sekitar 20 gram ya. Satu sendok ya 1 sendok teh. 1 sendok teh ya. Itu sudah biasanya saya sih pakainya 2 sendok teh ya. 1 sendok teh atau 2 sendok teh gitu, Prof. Mungkin awal-awal kalau biasanya mencobakannya untuk anak-anak itu ya setengah sendok teh kemudian kasih gula dikit gitu. Kasih madu ya. Kasih madu. Iya. Jadi ini, Prof. Menarik. Kemasannya juga udah sekali ya. Udah keren gitu ya, Prof ya. Iya. Jadi ini kami memang bekerja sama dengan beberapa mahasiswa juga ya. Jadi ini mahasiswa yang banyak sekali support untuk kami, Bro. Ya, oke. Dan ini melibatkan masyarakat lokal di dalam budidayanya. Meniran dan temulawaknya. Temulawaknya ya. Baik. Jadi ini juga community empowerment, juga memberi nilai tambah pada tradisi ya obat jamu. Baik, nah untuk yang tadi pemberdayaan masyarakatnya ini sejauh ini apakah ada bentuk-bentuk pembinaan masyarakat, misalnya ya mungkin yang sudah dilakukan apa kira-kira? Jadi sejauh ini kami bekerja sama dengan petani herbal lokal di kawasan Gunung Kelut. Jadi mereka menanam menirannya dan temulawaknya. Karena kami bekerja sama dengan industri nih, Prof. Jadi yang GMP ya. Dan dari mereka tentunya kan tidak serta-merta ya. Nah kami memberikan istilahnya pengarahan ya, arahan gimana sih caranya supaya budidayanya karena bahan itu utama, Prof. Jadi kami bahan untuk suatu jamu itu bergantung dari umur dia. Jadi umur tanamannya ya. Umur panennya karena itu memberikan chemical constituent yang berbeda ya jumlahnya. Nah itu yang kami maintain. Jadi bahan yang kami gunakan tentunya yang berkualitas dan juga memenuhi standar kami gitu, Prof. Pastinya kan juga masalah pupuk. Nanti juga pestisida jangan disemprot. Ya, itu juga ya. Jadi edukasi yang kami lakukan karena kita mengetahui petani-petani itu kita mengetahui bahwa petani tersebut tidak tahu bahwa kalau pestisida itu nggak boleh, nggak baik dan segala macam. Nah kita memberikan edukasi pada mereka, begitu ya Bu Fatma gitu ya. Jadi jangan pakai pestisida yang ini, kemudian kita pakai pupuk organik dan mereka pun sebetulnya sangat senang. Nah terkait dengan tanaman juga ya, Prof ya, lahan itu menjadi utama. Jadi lahan Gunung Kelut itu ya karena dia lahannya cukup basah dan airnya cukup baik ya. Nah itu sangat baik untuk pertumbuhan temulawaknya. Nah untuk menirannya agak ke bawah sedikit dari Gunung Kelutnya. Dan itu yang kami coba untuk berikan ke mereka dan supaya bahan yang mereka tanaman itu tidak menjadi bahan jamu yang malah nanti membahayakan ya seperti banyaknya pestisida dan lain-lain. Itu juga kami quality kontrolnya gimana? Jadi quality kontrolnya dari situ. Bahan yang masuk dari kami tidak menggunakan yang kering. Ya, jadi basah fresh gitu. Jadi fresh dan kami tahu betul warna, ukuran dan juga umur dari bahan tersebut. Nah itu yang mungkin tidak banyak diketahui banyak orang ya, dan itu yang kita maintain, Prof, untuk bahan ini. Jadi membeli dari petaninya itu malah dalam kondisi basah. Bukan sudah kering. Biasanya kan kalau industri maunya yang sudah kering karena nanti kan jadi lebih
Murah ya? Murah, ya memang lebih murah Prof. Iya, karena kan kalau kering itu kita nggak tahu jadi seperti apa. Kalau ini nggak, kami basah, jadi benar-benar basah, jadi kelihatan gedenya, kemudian kelihatan warnanya kalau temulawak itu, dan juga ya kami setiap kali batch, satu kali produksi kami teliti gitu. Jadi kami menggunakan ya jadi dalam hal ini HPLC ya, itu ya. Ya. Begitu, Prof. Baik, kalau kerjasama dengan industri gimana? Dr. Fatma? Jadi kerjasama industri ini alhamdulillah ada PT Payung Pusaka ya, Payung Pusaka Mandiri. Jadi, nah ini yang kami sebut sebagai mempersatukan tidak hanya petani lokal tapi juga industri lokal. Jadi PT Payung Pusaka Mandiri ini letaknya juga di Kediri, Prof. Di Kediri, Gunung Kelut itu juga di Kediri, sehingga harapannya apa yang dihasilkan oleh masyarakat petani itu nanti langsung bisa masuk ke industri lokal ini. Nah di situ dari industri memang sangat suportif ya, mereka support. Awal-awal dulu jauh sebelum ada Kedai Reka sebetulnya waktu itu ada Rispro LPDP, kemudian yang lain. Nah kita sudah ada kerjasama dengan beliau-beliau ini ya di industri dan mereka support. Nah hal-hal semacam ini yang perlu kita maintain ya sebagai insan dikti, karena tentunya insan dikti ini kan memproduksi ilmiahnya ya Prof ya. Sedangkan industri itu support untuk skala besarnya, bisnisnya sehingga ya ke arah ekonominya. Nah di situ dan mereka alhamdulillah support untuk kami dan ya akhirnya sampai seperti ini gitu. Iya, luar biasa. Jadi perguruan tinggi melakukan riset, inovasinya, membuktikan ilmiahnya, industri, bisnis, pemasaran, pekemasan dan itunya ya luar biasa. Dan petani juga mendapatkan manfaat dari nilai tambah tentunya yang lebih baik ya dengan industri yang terhubung tadi. Baik, jadi kalau menurut Dr. Fatma ya ini kan tadi disampaikan di awal bahwa keragaman hayati Indonesia ini terbesar kedua di dunia. Jamu sudah menjadi tradisi. Setiap daerah punya jamu khasnya sendiri-sendiri. Ini sebetulnya masa depan jamu ini gimana kalau menurut Dr. Fatma? Ya, saya melihat masa depan jamu ini masa depan kita. Jadi saya selalu menggaungkan sains jamu ya, karena kalau kita bicara tentang obat itu sebetulnya kita bicara tentang senyawa. Nah, jamu atau tanaman ya itu adalah sumber dari senyawa. Dimana kita tahu kalau jamu ini sudah digunakan turun-temurun. Nah, perlu kita gali lagi bagian mana yang dapat memberikan manfaat lebih ya. Nah, kita bisa belajar dari Cina salah satunya Prof, di mana Cina juga mendapatkan meraih Nobel ya, itu juga karena TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Nah, Indonesia juga punya jamu dan itu sebetulnya merupakan salah satu pilar ya untuk kemajuan ilmu pengetahuan ke depan ya, sains jamu. Ini menurut saya ini adalah sesuatu yang perlu kita kembangkan lebih besar lagi, Bro. Iya, kalau kemarin Pak Menkes menyampaikan ya bahwa kita perlu untuk mengakselerasi untuk pengembangan fitofarmaka, OMAI, obat modern asli Indonesia. Kira-kira teman-teman di bidang perjamuan ini apakah sudah punya peta jalan atau apa gitu? Sudah ada belum ya? Kalau jadi sebetulnya untuk BPOM itu sudah ada Prof, beberapa dan Kementerian Kesehatan saya rasa juga memiliki ya. Namun yang perlu kita sebetulnya yang perlu kita perbaiki lagi adalah bagaimana infrastruktur dari risetnya Prof. Jadi infrastruktur dan hal-hal yang terkait ini supaya dia itu bisa digunakan lebih banyak lagi itu adalah infrastruktur. Dan juga saya meyakini bahwa petani-petani kita itu membutuhkan lebih banyak knowledge ya, tentang bagaimana menghasilkan bahan yang bagus sehingga tidak cepat-cepat untuk panen atau cepat-cepat untuk memberikan pupuk supaya cepat besar. Jadi itu perlu kita lakukan mulai dari segala lini, termasuk bagaimana kita menemukan ini ya
jalan untuk salah satu obat, misalnya yang saat ini di lab gitu, kami ada beberapa obat sudah kami petakan. Oh ini di masyarakat, karena begini Prof, di masyarakat dia dipakai sebagai obat anti diabetes misalnya ya. Kami coba dengan berbagai macam enzim yang memang untuk diabetes ya. Tapi ternyata gak ada yang menghambat gitu. Terus tapi masyarakat menyatakan itu bisa gitu ya. Berarti kan ada pathway yang lain gitu. Jadi misalnya ada obat untuk hipoglikemia. Jadi dia minum ramuan itu, dia akan langsung turun gula darahnya, bahkan sampai hipo gitu. Nah, itu yang kami terus kembangkan, kami terus lakukan. Nah, ini pemerintah perlu untuk menggabungkan banyak bidang ini tadi, supaya jelas kita mau kemana, apa yang mau kita lakukan gitu Prof, kalau dari saya. Ya kalau pemerintah kan nggak tahu, yang tahu kan teman-teman peneliti ya. Iya benar Gimana Prof. ini supaya pemerintah bisa memfasilitasi teman-teman ini untuk bisa tadi. Saya terima kasih, saya apresiasi sekali pemerintah saat ini memang sudah banyak memberikan ya, termasuk platform Kedai Reka ini. Nah salah satunya adalah kita perlu memberikan ya tadi infrastruktur itu Prof, dan juga memetakan kembali mana yang akan kita kerjakan bersama. Jadi lab-lab menurut saya, lab-lab kita di Indonesia itu ada Himpunan Kimia Bahan Alam Indonesia, HKBAI. Di situ salah satunya lab kami ya di ITS, Lab Kibas, Laboratorium Kimia Bahan Alam dan Sintesis. Kami tidak hanya tentang bahan alam tapi juga sintesis. Nah, lab-lab yang semacam ini Prof, ini kan memang ekspertisnya ya. Jadi kan kalau kita mau ibaratnya kalau kita mau naik itu mau naik daun gitu ya, itu harus tajam dan menukik. Nah ini lab-lab ini memang kerjaannya itu. Ini harus dikumpulkan dan dijadikan satu apa nih yang bisa dikerjakan bersama, seperti itu Prof kalau dari saya. Oke, jadi tadi sudah ada Himpunan Kimia Bahan Alam Indonesia. Perguruan tinggi sudah punya lab yang memang ya concern. Sekarang tinggal menjahit antar itu ya. Jadi ini tugas kita bersama lah. Nah, Kedai Reka sebenarnya hadir di sana untuk menjadi bagian dari tukang jahitnya tadi. Nah pengalaman sebagai ya paling nggak ngasih benangnya lah. Silakan dijahit. Kita masih akan lanjutkan dulu dengan oleh-oleh dari Surabaya. Ini tadi baru satu yang dibuka. Masih ada satu kotak lagi. Ini gimana ini? Ini future sedang on progress Prof. Jadi kalau kita bicara tentang bahan alam kalau tadi bicara tentang jamu ya Prof ya, maka ada satu lagi potensi bahan alam yang sekarang tuh lagi trending banget, terutama ketika banyak sekali orang bekerja dari rumah, work from home, school from home gitu ya. Nah ini juga dari ITS Jamu. Nah namanya adalah caram. Ini botol Jenny ya. Jadi ini Prof ya. Nah ini oil ITS. Ya, jadi ini tuh gimana nih ceritanya? Essential oil. Baunya harum. Ya, atau minyak atsiri Prof. Nah, ini kami jadi kalau tanaman itu juga menghasilkan minyak atsiri atau yang kita sebut dengan essential oil sebenarnya essential oil atau minyak atsiri. Itu kalau dalam bahasa kimia minyak atsiri itu berasal dari golongan terpen. Jadi terpen ya. Nah, kenapa dia menjadi minyak atsiri? Karena dia volatil, dia mudah menguap dan memberikan aroma. Nah, aroma-aroma ini yang dihasilkan oleh beberapa tanaman. Jadi ada tanaman-tanaman yang memang menghasilkan aroma. Jadi seperti misalnya sereh, kemudian kemangi gitu. Itu kan aroma ya, Prof ya. Nah, ini kami mencoba untuk formulasi beberapa tanaman ya, beberapa minyak atsiri dari tanaman Indonesia untuk calming effect. Jadi memberikan efek calm gitu, memberikan suasana yang tenang. Nah, ini Prof, jadi ini 100% ini, 100%, iya 100% benar-benar nggak ada campuran apapun. Iya, jadi 1-2 tetes saja sudah memberikan semerbak wangi. Satu botol gini habis berapa kilo
Ya, jadi kami menggunakan yang ini. Ini apa ini bahannya? Ini bahannya jadi macam-macam, Prof. Jadi kalau ini kami combine dari lemon, kemudian dari serai, kemudian ada nilam gitu ya, Prof ya. Jadi kami combine dengan beberapa komposisi sehingga baunya itu menjadi enak dan tidak enak ya, Prof ya. Kan kalau misalnya ada orang yang tidak suka serai aja, nah kita campurkan dengan yang lain. Jadi ada serai, kemudian ada tadi ya kan. Jadi nanti Prof Nizam kalau udah lagi capek gitu ya, judek gitu. Judek itu langsung kasih ini, Prof. Ini juga bermanfaat kalau lagi misalnya sangat pusing gitu ya, tapi apa ya, melekat, apa ya bahasa Jawanya, cekat. Nah, ini kalau ditetesin gini ya nggak hilang-hilang itu Pak berseharian gitu ya. Nah, ini juga merupakan salah satu resource ya, salah satu yang dapat kita manfaatkan dari bahan alam di Indonesia, dan kita sebetulnya bisa mendapatkan yang high level atau high grade gitu dengan teknologi, Prof. Nah, itu yang sedang kami kembangkan bersama dengan rekan-rekan di Laboratorium Kimia Bahan Alam dan Sintesis Lab Gibas ITS gitu, Prof. Ya, harus ada di ruang-ruang kantor ya biar tenang kerja supaya tenang, memberikan calm effect. Dan juga sebetulnya kalau dari antivirus ya, kalau ini saya tidak bisa menyatakan ini antivirus, tapi kalau secara saintifik, nah misalnya ini dimasukkan ke dalam beberapa penelitian kami, ya itu bisa ya untuk antivirus. Tapi untuk COVID-19 ya saya tidak bisa klaim untuk itu ya. Cuman ya bisa untuk itu gitu. Nah, tapi kita harus lebih lanjut lagi. Baik, Prof. Menarik. Jadi sebetulnya bahan-bahan alam Indonesia ini potensinya luar biasa sekali ya untuk ekonomi masa depan. Jadi harus betul-betul kita kembangkan. Nah, ini sekarang cerita tentang ALMI nih, gimana kira-kira perannya nanti? Ya, jadi ALMI ya, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia ya, kami dibentuk oleh keputusan Presiden dan saat ini beranggotakan 64, Prof. Next ini ada sidang paripurna, hopefully ada sidang paripurna. Jadi kami ada 4 misi sebetulnya. 4 misi itu bagaimana meletakkan sains sebagai garda depan ya. Kemudian untuk pendidikan, untuk generasi muda, dan juga untuk kebijakan, Prof. Dan yang terakhir bagaimana sains di Indonesia itu, kami ilmuwan muda bisa mengembangkan sains tidak hanya di Indonesia tapi juga menjadi bagian dari global movement gitu, Prof. Jadi saat ini itu yang dapat kami sampaikan, dan kami sangat support untuk segala macam kemajuan sains ya, Prof ya. Jadi itu, dan kami ada beberapa hal terkait dengan sains, ada scientist series, kemudian goes to school ya, kemudian dengan masyarakat, dan juga beberapa kebijakan kami lakukan ya, beberapa studi dan from research to policy. Jadi bagaimana riset-riset itu bisa menjadi bagian dari policy, karena kalau kita bicara tentang Indonesia ke depan, maka panglimanya itu adalah sains ya, Prof ya, sains dan teknologi, dan harapannya itu tidak hanya sesuatu yang short. Kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan gitu kan, ada yang dalam jangka pendek dan jangka panjang ya, Prof ya. Nah, kami memikirkan yang tidak hanya untuk yang di depan mata saja, tapi juga jangka panjangnya seperti itu. Nah, di situ ALMI harapannya bisa menjadi nyala api, sumber ilmu untuk semuanya gitu, Prof. Iya. Jadi sangat mulia ya ALMI. Amin. Mulai dari pendidikan, kemudian penelitian, membawa masyarakat menjadi masyarakat ilmu pengetahuan ya, sangat penting. Mungkin kalau boleh saya menambahkan satu nanti ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan masyarakat ya. Jadi langsung tadi into policy into action, ini yang mungkin kita ingin dorong melalui Kedereka. Siap, Prof, tentu. Tidak berhenti sebagai policy, tapi betul-betul menjadi action. Karena ke depan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh inovasi dan jadi sains tidak berhenti sebagai scientific knowledge, tapi science into action.
Baik, jadi itu kira-kira harapan kita melalui Kederika. Mudah-mudahan ini sudah dibuktikan oleh Dr. Fatma bahwa scientific knowledge bisa memberikan nilai tambah terhadap jamu, dan tidak hanya jamunya tapi juga masyarakat petaninya, juga industrinya mendapatkan sentuhan dari scientific approach, scientific evidence. Baik, Insan Dikti, Sobat Kederika, Sobat Merdeka sekalian, kita tutup sesi ini dengan mungkin pesan dan saran dari Dr. Fatma untuk kita semua. Silakan Dr. Fatma. Ya, terima kasih. Jadi melalui sains jamu, saya mendapatkan banyak hal, bahwa untuk berinovasi tidak akan lepas dari sains, dan itu tidak bisa berhenti, itu tidak bisa terlaksana jika kita berhenti di tengah jalan. Jadi tidak boleh menyerah untuk itu. Bagaimanapun sains, ilmu yang kita miliki sebetulnya adalah titipan, ya, titipan dari Yang Maha Kuasa untuk kita, bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk semua orang di sekitar kita. Jadi ilmu itu harus kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, dan juga perlu kita lakukan banyak sekali hal, ya, karya-karya yang tidak boleh hanya di depan mata saja, harus jangka panjang. Saya rasa itu yang dapat saya berikan. Semoga banyak memberikan manfaat kepada insan Dikti semuanya. Luar biasa Dr. Fatma, jadi ilmu harus memberikan manfaat. Ya, sesuai dengan masyarakat. moto ITS, Prof. ITS Advancing Humanity. Advancing Humanity. Ya, memajukan kemanusiaan. Untuk kemanusiaan. Ya. Baik, Sobat Kederika, Sobat Merdeka, dan Insan Dikti sekalian. Sesi ketiga ini tadi sudah kita tutup dengan statement dari Dr. Fatma. Jangan lupa Insan Dikti sekalian untuk terus berinovasi, terus mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk kemajuan bangsa dan negara. Insya Allah dengan semangat gotong royong, dengan semangat menimba ilmu, dengan semangat mengembangkan ilmu, kita akan mewujudkan Indonesia Jaya. Kampus Merdeka, Indonesia Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.